Jumpa kembali dengan saya, Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana dalam Mini Parenting. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tahapan perkembangan mental dan tips ringkas mengembangkannya. Sebagai orang tua, kita tentu menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Kesehatan fisik seringkali menjadi fokus utama, namun kesehatan mental sama pentingnya, bahkan berkaitan erat dan ketersalingan dalam pengaruh. Memahami perkembangan kesehatan mental anak sesuai dengan usianya adalah kunci untuk memberikan dukungan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak kita. Setiap tahapan usia anak memiliki tantangan dan kebutuhan emosional yang berbeda. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih peka terhadap perubahan perilaku dan juga perubahan emosi anak, serta membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang mungkin akan mereka hadapi. Saya ajak ayah bunda menelusuri tahapan perkembangan kesehatan mental anak, agar kita dapat menjadi orang tua yang lebih suportif. Pada usia dini, yaitu 0-5 tahun, secara mental anak sedang mulai mengembangkan kemampuan emosional dan sosial dasar. Mereka belajar untuk mengenali, mereka belajar mengungkapkan emosi, mereka juga belajar membangun hubungan dengan orang lain. Kesehatan mental pada usia ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan atau kedekatan dengan orang tua atau pengasuh. Pada usia ini, ayah bunda dapat mengajarkan anak-anak nama perasaan, mengenalinya ketika perasaan itu muncul dalam diri mereka, dan mendorong anak untuk belajar berelasi dengan orang lain di luar dirinya. Tantangan yang mungkin muncul di usia 5 tahun ke bawah adalah kecemasan perpisahan dengan orang dewasa, masalah tidur, atau juga kesulitan mengendalikan emosi. Nah, saat anak masuk usia sekolah, yaitu 6-12 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial yang lebih kompleks. Tantangan yang mungkin muncul adalah masalah pergaulan, kesulitan belajar, atau bisa jadi terjadi kecemasan sosial. Mereka belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya, menghadapi tekanan akademik di sekolah, dan juga berusaha mengembangkan rasa percaya diri. Di usia ini, orang tua dapat menjadi teman bermain, dan juga teman berdiskusi untuk hal yang sederhana maupun hal-hal kompleks. Selalu luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Jika tidak bertemu langsung, kita bisa memberikan perhatian lewat pesan pendek, hadiah kecil, kejutan-kejutan sederhana. Dengan cara yang beragam, sebenarnya ayah bunda memberi pesan bahwa mama papa, ayah bunda ada buat kamu. Pada usia remaja, 13-18 tahun, adanya perubahan fisik, emosi, sosial yang signifikan dan cukup drastis dari usia sebelumnya, membuat anak cenderung sulit diatur karena mereka merasa sudah besar. Di usia remaja ini, berbagai tantangan masalah psikologis mungkin muncul, antara lain, remaja mulai merokok, mereka sangat peduli dengan penampilan tubuh, dan juga sangat perlu merasa untuk diterima oleh teman sebaya, termasuk teman di dunia maya. Di usia ini, stres hingga depresi juga cukup banyak ditemukan pada remaja. Kecemasan, gangguan makan, penyalahgunaan zat, agresivitas, menyakiti diri sendiri, juga kasus yang sering kita dengar. Kita tahu bahwa usia remaja adalah masa mencari identitas diri. Mereka menghadapi tekanan kelompok dan mulai mengembangkan hubungan romantis. Sehingga masalah-masalah yang saya sebutkan tadi umumnya berhubungan dengan relasi dengan lingkungannya, sementara remaja belum stabil secara emosi, belum mapan secara kognitif, dan kurang memiliki figur otoritas tempat dia percaya atau dia dekat secara emosi. Mendekati anak sejak dini menjadi penting supaya saat remaja, ayah bunda sudah dekat di hatinya untuk mendengarkan kisahnya. Nah, penting bagi orang tua memahami bahwa setiap tahapan perkembangan memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda. Sehingga ayah bunda sebagai orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak sesuai usianya, namun kita tidak hanya perlu menjadi sumber dukungan bagi anak-anak kita. Selain itu, sesama orang tua juga perlu menjadi support group, kelompok dukungan.
yang saling menggairahkan, saling peduli untuk menjadi orang tua dengan keluarga yang berfungsi seutuhnya. Saya yakin itikat untuk membantu dan ketulusan akan memberikan pintu-pintu solusi untuk masalah kesehatan mental anak. Mohon tidak menunggu hingga sebuah masalah menjadi rumit baru mencari bantuan. Ketika ada gejala yang dicurigai sejak awal, ajak anak berbincang. Berikan sarana untuk mengekspresikan emosi secara sehat dan carilah informasi lebih lanjut tanpa menjadi panik. Jadi beberapa poin penting adalah: 1, bahwa anak berkembang dengan kecepatan berbeda. 2, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang. Dan 3, orang tua harus peka terhadap perubahan perilaku, perubahan emosi anak. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika memang diperlukan. Parents, kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan fisik anak seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Wahyuni Kristinawati. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 4 juga memberi atensi mengenai hal ini dengan berkata, "Janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat." Parents, agar kesehatan mental anak dapat terjaga dengan baik, maka respons dan dukungan yang tepat dari kita sebagai orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sesuai kebutuhan dan tantangan yang mereka alami. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Keberfungsian keluarga dimulai dari orang tua yang peduli dan anak yang merasa dirinya berharga. Mari terus kembangkan kesehatan mental anak sesuai usianya, dan saat beraktivitas dengan anak, itu dapat menjadi sarana komunikasi dari hati ke hati. Acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB TV menyediakan ide-ide asik beraktivitas dengan anak. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.